Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nadia, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 04406805. Di sini, saya akan mengerjakan tugas praktik peradilan perdata. Saya akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam kasus Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah. Mari kita mulai simulasinya. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, para hakim anggota, yang terhormat Panitera Pengganti Judisita, serta saudara kuasa hukum tergugat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Jessica Nadia dalam simulasi ini sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang bertindak sebagai kuasa hukum tergugat dalam sidang perkara perdata ini. Saya hadir di sini untuk mengatasnamakan penggugat, yaitu Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2025. Pembayaran disepakati dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu adalah uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayar lunas oleh tergugat. Tahap kedua adalah pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2023. Namun, hingga saat ini tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut. Meskipun kami telah melayangkan surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali. Tindakan tergugat ini jelas telah merugikan klien saya. Tidak hanya dananya tertahan, tetapi tanah milik klien saya juga menjadi terikat secara hukum sehingga ia kehilangan kesempatan untuk menjualnya kepada pihak lain yang mungkin lebih serius dan mampu. Yang Mulia Majelis Hakim, dengan ini izinkan saya untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan Wan Prestasi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Jessica Nadia, bahwa saksi jalan pergerakan sempurna 1 pekerjaan advokat dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam ini bertindak untuk nama Tuan Andi beralamat di Jalan Cisarua nomor 50 Kecamatan Cisarua Bogor, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Tuan Budi yang beralamat di Jalan Raya Bogor, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut tergugat. Mengenai hal atau posisi gugatan ini adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menyetujui pendandatanganan sebuah perjanjian jual beli tanah yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayar lunas oleh tergugat kepada penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan keputusan sebagai berikut. Dalam perhitung kami, primer pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Ketiga, hukum tergugat untuk pembayaran ganti rugi sebesar 200 juta kepada penggugat. Keempat, menyatakan uang muka sebesar 300 juta yang telah menjadi hangus sebagai denda kelalaian tergugat. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya. Sekarang kita maju ke tahap selanjutnya. Setelah tergugat membacakan penjelasan di mana mereka mengklaim punya itikat baik dan beralasan adanya kendala pinjaman bank, kini giliran kami untuk menyampaikan replik atau tanggapan atas jawaban tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, izinkan saya untuk membacakan replik kami. Surat replik kami selaku kuasa hukum penggugat dengan ini membantah secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam surat definisi kecuali hal-hal yang secara kami akui kebenarannya. Pertama, mengenai dalil tergugat tentang latar belakang perjanjian. Kami tegaskan bahwa klausul dalam perjanjian jual beli sangat jelas dan tidak bersyarat. Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa pelunasan pembayaran tergugat pada persetujuan pinjaman bank dari pihak tergugat itu adalah risiko bisnis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat. Kedua, mengenai bantahan tergugat terhadap tuduhan Wan Prestasi dari itikat baik yang mereka sampaikan sama sekali tidak terbukti. Jika memang beritikat baik, mengapa somasi resmi yang kami kirimkan sebanyak 2 kali tidak pernah ditanggapi secara patut? Mengabaikan somasi adalah bukti nyata ketidakadaan itikat baik. Argumen kami ini didukung oleh jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1245 KPDT 2018 ketiga tentang bantahan kerugian. Dalil tergugat bahwa penggugat seharusnya membatalkan perjanjian secara sepihak adalah salah. Pasal 1266 KUH Perdata memberikan hak kepada kami untuk menuntut disertai perjanjian disertai ganti rugi.
bukan kewajiban untuk membatalkannya. Kerugian yang kami alami adalah nyata, yaitu hilangnya kesempatan atau pendekatan biaya sebesar 100 juta dari calon pembeli lainnya ditambah biaya perawatan tanah sebesar 15 juta. Keempat, mengenai somasi respon lisan yang diklaim tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanggapan tertulis atau somasi resmi. Pengabaian terhadap surat resmi menunjukkan sikap tidak serius dan dari tergugat. Kelima, uang muka yang telah dibayar tidak serta-merta menghapus status uang prestasi itu adalah sebagian dari pelaksanaan perjanjian, bukan jaminan untuk boleh melanggar sisa kewajiban. Dengan demikian, kami menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat dan tetap pada gugatan awal. Petitum kami tetap sama, yaitu memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan kami sepenuhnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap replik di mana tergugat menanggapi replik kita. Dalam simulasi ini, saya akan langsung merespon poin-poin yang mungkin mereka sampaikan dalam replik untuk memperkuat argumen kita. Yang mulia majelis hakim, atas duplik yang baru saja disampaikan oleh kuasa hakim tergugat, kami yang baru yang ingin memberikan penegasan kembali, kami menolak sepenuhnya dalil-dalil dalam duplik tersebut. Gugatan mencoba berlindung di balik alasan untuk mengukur atau keadaan kahar karena kesulitan keuangan dan masalah perbankan. Dalil ini tidak dapat diterima jurisprudensi Mahkamah Agung dalam bentuk nomor 567 KPDT 2020 secara jelas menyatakan bahwa kesulitan keuangan pribadi atau kegagalan mendapatkan pinjaman bank tidak dapat diurutkan sebagai ukuran. Itu adalah resiko yang melekat pada diri tergugat sebagai pembeli mengenai klien komunikasi lisan yang mereka sampaikan dalam hukum perdata, terutama untuk perjanjian sepenting jual beli tanah. Komunikasi tertulis adalah acuannya. Bukti percakapan WhatsApp yang mereka ajukan tidak relevan karena terjadi jauh setelah tanggal jatuh tempo pelunasan. Itu hanya punya upaya mencari alasan setelah uang prestasi terjadi, bukan bukti itikat baik sebelum atau saat jatuh tempo kerugian yang kami dalilkan memiliki hubungan sebab. Akibat langsung dari uang prestasi tergugat, jika mereka melunasi tepat pada waktunya, klien kami tidak akan kehilangan kesempatan menjual kepada pihak ketiga dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Oleh karena itu, kami tetap pada petitum awal kami. Sekarang tibalah saat yang krusial, yaitu tahap pembuktian. Di sini kata-kata saja tidak cukup. Kita harus menyajikan bukti-bukti yang kuat, yang mulia. Majelis hakim mengizinkan kami untuk mengajukan bukti-bukti surat kami dalam masalah ini. Dasar hukum pengajuan bukti kami adalah pasal 1865 KUA Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan satu hak kewajiban untuk membuktikan adanya hak tersebut. Berikut adalah daftar bukti surat yang kami ajukan yang kami beri tanda bukti P1 rangkap salinan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Bukti ini menunjukkan adanya hubungan hukum dan kesepakatan yang sah antara penggugat dan tergugat. Bukti P2, kwitansi hasil pembayaran uang muka sebesar 300 juta ini membuktikan bahwa tergugat baru memenuhi sebagian kecil dari kewajibannya. Bukti P3 dan P4, salinan surat somasi pertama dan kedua beserta tanda terimanya ini membuktikan itikat baik kami untuk menyesuaikan masalah di luar pengadilan yang sayangnya diabaikan oleh tergugat. Bukti P5, rekening koran milik penggugat yang mengajukan tidak adanya transfer dana dari tergugat pada atau setelah tanggal jatuh tempo ini membuktikan secara faktual bahwa pelunasan tidak pernah terjadi. Bukti P6, surat penawaran dari pihak ketiga yang tertarik membeli tanah tersebut untuk membuktikan kerugian berupa opportunity cost yang kami derita. Bukti P7, kwitansi biaya pemeliharaan tanah selama masa penyelesaian ini membuktikan kerugian material tambahan. Seluruh bukti ini yang mulia secara konsisten mendukung dalil kami bahwa tergugat telah melakukan dua prestasi yang menyebabkan kerugian nyata bagi klien kami dan sekaligus membantah seluruh dalil pembelaan tergugat. Permohonan kami tetap sama, yaitu agar majelis hakim menyatakan tergugat telah mencapai uang prestasi dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi. Akhirnya, kita sampai pada tahap akhir sebelum kesimpulan, yaitu interpretasi yang mulia majelis hakim yang kami muliakan. Setelah melalui seluruh rangkaian konferensi, izinkan kami menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan fakta-fakta konferensi dan bukti-bukti yang telah kami ajukan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah ada satu perjanjian jual beli yang sah dan mengikat antara penggugat dan tergugat. Dan tergugat telah melakukan prestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta pada tanggal yang telah disepakati. 3.
Seluruh alasan yang diajukan tergugat termasuk masalah pinjaman bank tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat menghapuskan kewajibannya. 4. Akibat prestasi tersebut, penggugat menderita kerugian nyata yang terdiri dari sisa-sisa pembayaran pokok, kerugian imaterial sebesar 700 juta, dan biaya lainnya sebesar 200 juta, sehingga totalnya menjadi 900 juta. Oleh karena itu, dalam kesimpulan Pak Titub ini, kami memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan kami seluruhnya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi tersebut. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dan membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan yang mulia majelis hakim, kami ucapkan banyak terima kasih. Itulah tadi simulasi lengkap konferensi data dari sudut pandangan kuasa hukum penggugat. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.